teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Untuk podcast kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita yang ketujuh, yaitu materi mengenai analisis SOR atau Strength, Opportunity, Aspiration, and Result. Jadi sebelumnya ada peneliti atau ada tokoh yang bernama Coppinger dan Kelly pada tahun 2003 menawarkan konsep ini atau konsep SOR tadi, yaitu Strength, Opportunities, Aspiration, and Result sebagai alternatif terhadap analisis SWOT yang berasal dari pendekatan Appreciative Inquiry atau AI. Pendekatan ini mulai dipopulerkan juga oleh David Coppinger dalam bukunya Introduction to Appreciative Inquiry pada tahun 1995, sehingga boleh dibilang bahwa beliaulah ada pelopor dan yang mempopulerkan juga pendekatan ini. Kemudian SOR itu merupakan strategi bisnis yang berpatokan pada hal-hal positif yang telah dimiliki oleh sebuah usaha untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai keunggulan yang utama. Nah, analisis SOR ini merupakan juga salah satu pendekatan terhadap rencana strategis. Analisis ini mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Analisis ini kemungkinan juga memungkinkan anggota organisasi untuk menentukan dan menciptakan masa depan yang mereka inginkan sendiri. Fokusnya pada internal, yaitu pada analisis adalah pada kekuatan organisasinya. Nah, selanjutnya analisis SOR ini bagi perencanaan strategis dimulai dengan initiate, yaitu keputusan untuk memilih analisis SOR itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan inquiry yang menggunakan pertanyaan yang positif guna mempelajari nilai-nilai inti, visi, kekuatan, dan juga peluang potensial. Dalam fase ini, pandangan-pandangan dari setiap anggota organisasi itu akan dihargai. Kemudian penyelidikan juga dilakukan guna memahami secara utuh nilai-nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi serta hal-hal terbaik yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian anggota organisasi nanti akan dibawa masuk ke dalam fase imajinasi, memanfaatkan waktu untuk bermimpi atau merancang masa depan yang diharapkan. Dalam fase ini nilai-nilai diperkuat, visi dan misi diciptakan, sasaran jangka panjang dan alternatif strategis dan rekomendasi mulai diumumkan. Fase selanjutnya adalah menginovasi, yaitu dimulainya perancangan sasaran jangka pendek, rencana taktikal dan fungsional, program, sistem, dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa depan yang diharapkan oleh perusahaan. Guna tercapainya hasil yang terbaik, yang terukur, karyawan harus memberikan inspirasi melalui sistem pengakuan dan penghargaan. Model SOR ini mengubah analisis SWOT yang sebelumnya sudah ada, yang sudah sangat mapan dalam hal faktor-faktor kekurangan internal organisasi serta ancaman eksternal yang dihadapi ke dalam faktor-faktor aspirasi yang dimiliki perusahaan serta result yang terukur yang ingin dicapai. Model analisis ini berpendapat bahwa faktor-faktor kekurangan dan ancaman dapat memunculkan perasaan yang negatif bagi para anggota organisasi itu sendiri, sehingga menurunkan motivasi mereka untuk berbuat yang terbaik. Nah, berikut beberapa elemen dari analisis SOR. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, merupakan segala hal yang menjadi kekuatan dan kemampuan terbesar yang dimiliki, berupa aset baik, aset yang berwujud, maupun aset yang tidak berwujud, yang mampu mendukung keberlangsungan usaha. Kekuatan akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan. Nah, selanjutnya opportunity, yaitu kesempatan atau peluang, merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus dianalisis agar mudah memahami apa yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan. Peluang juga akan memberikan manfaat bagi organisasi jika organisasi tersebut itu mampu meraih peluang tersebut dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya aspiration atau aspirasi, merupakan harapan,
visi dan misi yang ingin dicapai guna membentuk kepercayaan diri terhadap produk, pasar, dan hal apapun yang dikerjakan demi mengevaluasi visi yang diharapkan sehingga muncullah perasaan positif dan semangat dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada konsumen. Nah, terakhir yaitu result, hasilnya merupakan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis yang sudah dilakukan guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati secara bersama. Agar para anggota organisasi juga merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka perlu dirancang juga sistem pengakuan dan reward yang menarik untuk para karyawannya. Nah, selanjutnya kita menuju pada tahap-tahap SOR ini. Yang pertama ada initiate, kemudian inquiry, imagine, dan innovate, kemudian inspire to implement. Nah, initiate itu sendiri adalah bagaimana kita akan bekerja sama tim kepemimpinan organisasi atau tim perencanaan strategis bertemu untuk menentukan cara menggunakan SOR ini gitu. Jadi bagaimana sih cara melakukannya nanti. Nah, selanjutnya menuju kepada inquire, yaitu ini adalah penyelidikan strategis terhadap nilai-nilai, visi-visi, misi, dan juga kekuatan internal dan lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang, percakapan aspirasi, dan hasil. Tahap ini mengeksplorasi keadaan organisasi sebagaimana adanya dan kemungkinan keadaan organisasi nanti di masa depan. Selanjutnya imagine, yaitu yang terjadi adalah mempertimbangkan kombinasi kekuatan dan peluang untuk menciptakan visi bersama yang selaras dengan aspirasi. Nah, selanjutnya yaitu innovate, yaitu inisiatif strategis, diidentifikasi dan diprioritaskan yang dapat menghasilkan proses, sistem, struktur, dan budaya yang baru atau berubah sebagaimana diperlukan untuk mendukung tujuan yang baru. Nah, yang terakhir yaitu implement, yaitu energi, komitmen, dan rencana strategis taktis muncul untuk mengimplementasikan rencana strategis yang baru. Implementasi membutuhkan banyak orang dengan keahlian dan kompetensi yang berbeda dan yang saling menyelaraskan. Nah, itulah apa yang dinamakan dengan implementasi atau pada analisis SOR dan bagaimana cara kita melakukannya untuk menuju pada perusahaan yang keunggulan kompetitif dengan model yang lebih baru lagi. Nah, terima kasih untuk materi pada pertemuan kita yang pada pertemuan ke-7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.